diakui prestasi Sinteyong bersama timnas Indonesia memang sungguh fenomenal. Dalam waktu yang terbilang singkat, Coach Shin mampu menerapkan standar tinggi yang pada akhirnya berbuah manis. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan sebuah generasi emas bagi timnas Indonesia dengan para pemain muda. Karena jika dipikir-pikir, coba tolong sebutkan negara selain Indonesia yang skuad timnas seniornya sebagian besar juga main di timnas U23. Atas dasar itulah, dengan segala pencapaian yang udah diraih, Coach Shin memang layak mendapatkan cinta dari publik tanah air. Dan itu ia sampaikan dalam wawancaranya bersama YouTuber Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Bagi Coach Shin, ia benar-benar merasa diperlakukan sangat baik dan benar-benar dipercaya 100% di sini. Kemudian ia membandingkan dengan apa yang dia alami ketika melatih Korea Selatan, di mana ketika itu terlalu banyak masalah internal sampai akhirnya terjadilah insiden pelemparan telur tersebut. Uniknya, dalam prosesnya ada nama mantan pelatih Kim Pan-gon yang turut menjadi dalang di balik pemecatan Sinteyong dari kursi pelatih timnas Korea. Sesuatu yang kemudian seolah menyadarkan publik Korea jika Sinteyong sebenarnya adalah pelatih yang sangat baik andai benar-benar mendapat dukungan maksimal. Kemenangan atas Filipina 2-0 sekaligus menjadi pengunci satu tempat bagi Indonesia di round 3. Rupanya menjadi salah satu momen terbaik dan paling berkesan bagi Coach Shin ketika menjadi pelatih timnas Indonesia. Yap, kepada seorang YouTuber Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Coach Shin yang baru saja pulih dari operasi itu menceritakan betapa gilanya malam itu. Di mana malam itu ia benar-benar dibuat terharu oleh perlakuan fans dan semua punggawa timnas Indonesia. Nah, yang bikin Coach Shin merinding adalah ketika usai laga satu stadion secara kompak meneriakkan namanya. Baginya, itu adalah momen yang luar biasa karena bagaimanapun, momen tersebut juga dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi. Suasana di Indonesia sulit diungkapkan dengan kata-kata. Para penggemar merayakan malam yang gila. Presiden sendiri datang dan stadion penuh sesak. Mereka sangat heboh. Semua meneriakkan nama saya dan menyanyikan lagu. Semua bersama-sama meneriakkan Sinteyong, Sinteyong. Momen yang sangat emosional. Seperti suasana Korea selama Piala Dunia 2002. Tapi pada saat itu, kami tidak meneriakkan nama Hiding, Hiding. Tapi orang Indonesia meneriakkan Sinteyong, Sinteyong. Saya juga tidak tahu mengapa begitu. Kami bersalaman dan bernyanyi bersama. Kemudian kembali lagi dan bernyanyi dan bersalaman lagi. Namun setelah yang pertama dan kedua kali berkeliling stadion, tiba-tiba semua pemain kami datang mendekati saya. Mereka mengangkat saya dan menyiram saya dengan air. Para penggemar juga menyanyikan lagu untuk saya, kata Sinteyong. Yap, apa yang dirasakan oleh Coach Shin memang wajar dan layak ia dapatkan. Sebab sebelum kedatangannya, timnas Indonesia benar-benar dianggap cupu, bahkan oleh sesama rival ASEAN. Apalagi ketika masuk era kegelapan, walah nggak usah ditanya. Maka dari itu, keberadaan Coach Shin dengan segala sejarah yang berhasil ia ciptakan, membuatnya memang layak mendapatkan ini semua. Akan tetapi, kita juga salut kepada federasi, pemain, staf, serta masyarakat yang total dalam mendukung kemajuan timnas Indonesia saat ini. Sesuatu yang bagi Coach Shin sama sekali nggak pernah ia dapatkan ketika melatih Korea Selatan. Malah yang ada, ia lebih banyak menerima hal-hal buruk ketimbang perlakuan baik. Yap, salah satu momen yang mungkin paling diingat Coach Shin, tentu saja saat ia dicaci maki sampai dilempar telur oleh fans Korea. Jelas jika ditarik benang merah, apa yang terjadi dengan Korea Selatan di Piala Dunia 2018 bukan 100% murni kesalahan Coach Shin. Dan coba tebak siapa orang yang memecat Coach Shin dari jabatannya ketika itu? Yap, Kim Pan-gon. Pelatih yang kemarin baru aja mundur dari jabatannya melatih Malaysia. Nah, jadi gini, kita mundur sejenak ke Januari 2018, tak kalah KFA, kedatangan orang bernama Kim Pan-gon, dan langsung menduduki dua jabatan sekaligus, yakni Direktur Teknik dan Wakil Presiden. Di waktu yang sama, Sinteyong sedang berjuang bersama Korea Selatan demi misi lolos ke Piala Dunia Rusia 2018.
Kim sendiri bilangnya ketika itu siap mendukung 100%. Jelas situasinya ketika itu, Shin Tae-yong punya beban yang sangat berat. Sebab ia harus bisa membereskan beragam kekacauan yang diakibatkan oleh pelatih sebelumnya, Ulis Dilike. Meskipun begitu, Ko Shin tetap sukses membawa Korea Selatan lolos ke Rusia. Namun apes bagi Ko Shin, ketika turnamen berlangsung, ia dihadapkan pada situasi badai cedera yang menimpa beberapa pemain andalan. Ditambah, dugaan adanya intervensi sana-sini terkait pemain mana yang harus main dan juga yang tidak. Akan tetapi kita tahu kan, Ko Shin ini orangnya bandel juga, alias gak mau dipengaruhi siapapun. Alhasil, ia pun coba memaksimalkan pemain yang ada walaupun akhirnya kalah melawan Swedia dan Meksiko. Memang di laga terakhir Ko Shin sukses menang atas Jerman 2-0, sekaligus membuat Der Panzer bobo lebih awal. Akan tetapi, sejak saat itu Kim Pan-gon dengan cara ala-ala di drakor-drakor pelan-pelan mulai menunjukkan gelagat jika ia ingin menyingkirkan Shin Tae-yong. Yap, usai gelaran Piala Dunia 2018, kontrak Shin Tae-yong sejatinya juga akan berakhir pada Juli 2018. Nah, sebenarnya masih ada peluang bagi Ko Shin untuk diperpanjang. Akan tetapi, ketika itu situasinya dikabarkan sangat tidak masuk akal. Ia dianggap sebagai kambing hitam atas kegagalan Korea Selatan lolos fase grup. Bahkan menurut media-media di sana, posisi Shin Tae-yong ini sempat digantung. Sampai akhirnya pembicaraan kontrak baru itu pun nggak pernah terjadi. Dan siapa dalangnya? Yap, kalian tahu, Kim Pan-gon. Menurut Kim, penampilan Korea Selatan di Piala Dunia dianggap memalukan apapun alasannya. Bagi Pan-gon, ia tidak masalah dengan metode Shin Tae-yong, termasuk di dalamnya taktik yang dianggap kontroversial. Meskipun ia bekerja keras, tapi ia tidak menyentuh semua target dasar yang KFA berikan. Kata Kim Pan-gon, dilaporkan Korea Herald. Ya, menurutnya, selama itu didiskusikan dengan staf pelatih lainnya dan pemain, sah-sah saja. Yang jadi masalah, menurut Pan-gon, Shin Tae-yong gagal menstabilkan kondisi tim, padahal faktanya Ko Shin sendiri datang di saat tim memang sedang bermasalah. Alhasil, singkat cerita, didepaklah Shin Tae-yong dan ditunjuklah mantan pelatih Portugal, Paulo Bento. Dan tidak lama kemudian, Shin Tae-yong menerima tawaran melatih timnas Indonesia untuk kemudian pelan-pelan menciptakan sejarah demi sejarah. Yap, waktu berlalu dan seperti sudah takdir yang direncanakan. 2 tahun pasca Ko Shin melatih timnas Indonesia, Kim Pan-gon menerima tawaran melatih Malaysia yang notabene adalah rival serumpun Indonesia. Dari sanalah level Shin Tae-yong dan Kim Pan-gon setara, karena keduanya kini melatih sesama tim Asia Tenggara. Namun kali ini situasinya berbalik, di mana Ko Shin mampu sukses bersama Indonesia, sedangkan Kim gagal sampai akhirnya kemarin mengundurkan diri. Yang bikin lucu, di titik itu Kim Pan-gon yang semula meremehkan Shin Tae-yong dengan menganggap sepele revolusi-revolusi sepak bolanya, kini justru berbalik memujinya setengah mampus. Maka dari itu tak sedikit yang menyebut jika salah satu faktor mundurnya Kim dari kursi pelatih Malaysia adalah karena malu terhadap Shin Tae-yong di samping masalah-masalah lainnya yang ada di FAM atau masalah pribadi yang ia utarakan di preskon. Sesuatu yang kemudian juga turut mengundang komentar dari beberapa warga Korea yang benar-benar merasa menyesal telah menganggap Shin Tae-yong sebelah mata. Namun, setelah melihat gimana Ko Shin sukses mengangkat reputasi timnas Indonesia dan mendapat banyak cinta serta dukungan, membuat publik Korea seolah menyesal udah lebih percaya dengan perkataan Kim Pan-gon. Apalagi kekalahan Korea Selatan atas Indonesia di Piala Asia U23 dinilai sebagai bentuk kekalahan yang dianggap sebagai pembuktian bagi Shin Tae-yong. Yap, terlepas dari apapun, kini Shin Tae-yong benar-benar bahagia di timnas Indonesia. Dan ia menegaskan kalau tanggal 12 Agustus nanti, ia akan secepatnya kembali dengan sehat. Namun jika bisa pulih lebih cepat dan udah bisa perjalanan jauh, maka ia bisa datang lebih cepat untuk mempersiapkan tim di round 3. Oleh karenanya, sehat-sehat ya coach dan cepat kembali, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.